Selanjutnya geser ke topik itu Gus. Tadi nggak sengaja ada apa ya? Ada pasien yang membahas masalah mancing tadi loh Gus. Oh ya. Jadi tadi kan minta apa? Doa. Minta doa panjenengan agar bisa misalnya ikan. misalnya lomba mancing itu bisa menang. Terus kalau mancing bisa dapat hasil banyak. Nah, seperti itu bagaimana Gus? Caranya Termasuk pawang Doanya. ikan itu mungkin itu. Doa pawang ikan itu. Jadi beda pawang hujan. Ini berarti berganti ke pawang ikan ini. Kayaknya ini. Itu memang semua di dunia itu harus ada medianya, Mas. nggih. Semua kejadian di dunia itu pasti ada medianya. Karena apa? Masih di dunia. Tidak ada ceritanya kita meminta kepada Tuhan, istilahnya, ya Allah, saya lapar sekali, saya minta hilangkan rasa laparku dengan apa istilahnya, dengan perut yang kenyang Tapi tanpa makan. tanpa makan. Bisa enggak? Bisa. Ngono ning gak ngono kuwi. Iya kan? Nah, Bisa ya Gus ya. bisa terjadi ning ngono ya ngono ning gak ngono, istilahnya kan gitu. Lah niku. Harusnya tetap ada medianya. Medianya apa? Kalau kita butuh apa, seumpama kita ini lapar supaya kenyang, itu harusnya bagaimana? Seharusnya, sewajarnya itu ya makan. Dengan media makan kita bisa kenyang, kan gitu kan? Saya ingat itu loh Gus, kisah Samson ini. Dia itu tidak lapar tapi ternyata tetap dari rongga giginya itu keluar daging. Berarti tetap harus makan. Tidak bisa tiba-tiba kenyang. Istilahnya tetap makan. Samson itu dari rongga giginya itu keluar daging terus. Itu gitu. pasti ada medianya, medianya. kan? Karena di dunia. Samon Al-Ghazi itu ya. Iya, Samson itu loh Mas di dunia. Kalau di sini Samson gitu ya. Samson, dia Samon itu loh. Itu ternyata tetap ada media. Jadi dari sela-sela dia keluar daging untuk biar enggak kelaparan gitu loh. Gini loh, yang namanya manusia hidup di dunia ini masih mempunyai raga. Raga yang dihidupkan ini masih memerlukan, kalaupun lapar ya makan. Nggih. Berarti Gitu. tidak hanya istilahnya olah rasa tapi butuh olahraga ngaten Loh, berarti ya. itu harus dilakukan bersamaan dengan seimbang. Olahraga itu perlu, olah rasa lebih penting. Mboten perlu tapi penting nggih. Loh, lebih penting. Loh gitu. Ya penting, ora perlu, penting. Penting. Berarti perlu sama penting kan lebih utama penting. Iyalah. Iya betul. Kalau perlu kan Terus seperlunya. mementingkan keperluan atau memerlukan kepentingan. Kalau penting harus wajib. Iya kan? Jadi Nggih. kalau dikembalikan ke topik tadi, Nggih. mancing Mancing, tadi kan, itu kan meminta barokah doa supaya bisa dapat rezeki dari mancingnya. Yang dilakukannya kan mancing. Ya, itu pun juga pakai sholawat kok. Kuncinya sholawat Gus ya. Sholawat. Sholawatnya apa? Ya sholaya ala bajul ala Muhammad. Nah, ini Ya sholaya ala bajul badil ala Muhammad. Ya bajul ya bayan. Ngapunten Gus, maksudnya panjenengan ngendikan bajul niku bajul beneran atau bahasa Arab niku Gus? Bahasa Arab. Oh. bajul nih. Bajul. Pahamane Mas Hari Lah, nggih. bajul nih kalau Gus. Lah, Yang di nggih. sungai nih kalau Gus Nah. bajul niku. Pengundang bajul. Itu sebenarnya
penguasa dari ikan itu. Nggih, 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 Gus. Nama penguasa ikan berarti. Nah, Kula nggih niku lho kaget wau piyambakipun ingkang nyuwun barokah doa panjenengan wau iya. cerita bahwa kalau lomba mancing itu mau dapat ikan kok bisa tahu-tahu Putus. Putus. itu apa talinya putus itu. Nah seperti itu Gus, fenomena seperti itu fenomenal. kok sampai seperti itu segitunya loh Gus. Ini langsung ditauhidkan atau dikronologikan dulu. Kronologi dong. Nah, yang namanya kronologi itu ada kronologi dari segi teknis ada. Terus ada juga dari segi mistis juga ada. Tapi kalau ditauhidkan belum rezekinya. Istilahnya kan gitu. Kalaupun kita ini sudah mendapatkan rezeki memang dari hasil itu, hasil memancing itulah contohnya. Tidak akan putus itu. Tidak akan putus. Iya, iya. Itu ditauhidkan. Itu kalau ditauhidkan, Iya, dikembalikan. dikembalikan. Berarti semua disandarkan kepada Allah. Ah, meskipun kita ini di magic dengan cara apapun, kalau sudah Tuhan menghendaki, Nggih. tidak ada yang bisa menghalangi ataupun menghentikannya. Dapat rezeki, tetap dapat rezeki. Tidak akan geser itu rezeki. Nggih, nggih. Berarti nggih nrimo mawon nggih Gus nggih. Nah, Balik nrimo. Tapi niku kan wujud ikhtiar Gus. Sah-sah saja nggih. sah-sah saja. Makanya monggo seumpama sholawat itu tadi dipakai, monggo. Nggih. Ya, tapi jangan lupa tawasul ke Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Nggih, Karena masalahnya kan yang di perairan. Bapaknya dituturkan tadi bapaknya tadi itu kan tidak apa wajar. banyak gangguan juga toh Gus. Untuk mengantisipasi Untuk gangguan mengantisipasi kita sebelum berangkat, nah, berangkat apapun dengan dalam kegiatan apapun lah intinya Nggih, ya. nggih. Kita minimal ya Bismillahirrahmanirrahim kan gitu kan. Nah, terus difatihai. Nggih, Gus. Fatihah wis nggak usah banyak-banyak. Sekali aja dengan lidah ditekuk ke atas, ke langit-langit. Nggih. Hah? Nggih, Gus. Bacanya di dalam hati, Nggih. angan-angan mencipta tujuan kita ini apa. Berarti ini untuk semua tujuan. Untuk semua tujuan sebenarnya. Itu Tidak hanya kan untuk mancing berarti. tidak hanya untuk memancing. Nah, terus pas waktu berangkat ya tetap Bismillahirrahmanirrahim lah. Nggih, nggih. Ya, semua itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kok. Gus waktu lidah ditekuk itu tadi baca apa Gus? Fatihah. Fatihah ya Gus ya. Sekali aja Sekali. sudah. Kalaupun kurang Mantap. mantap, tambahi sesuai dengan kemantapan kamu berapa. Enak kan? Enak. Allah mau enak kok. Nggih. Medianya juga udah tersedia gitu loh, tinggal mengamalkan. Jadi kita ini kan berusaha apa yang dilakukan ini bisa bernilai ibadah. Ya kan? Nggih, nggih, Gus. Nah, karena apa? Sebenarnya semua kejadian di dunia ini yang dilakukan manusia itu tidak ada yang sia-sia. Jika kita ini bisa tetap bersandar dan selalu ingat kepada Tuhan dengan media apapun kejadian atau pekerjaan yang kita lakukan itu sebenarnya bisa bernilai ibadah. Meskipun itu kelihatannya sepele, tapi sebenarnya hal yang sepele tidak bisa disepelekan. Karena apa? Semua kejadian adalah kuasa Tuhan, kehendak Tuhan. Meskipun kelihatan sepele, jangan pernah menyepelekan. Kalau kita menyepelekan, meskipun itu hal kecil, itu sama halnya dirimu sudah menghina ataupun sudah menyepelekan Tuhanmu.
Itu makanya Sebenarnya jangan mancing itu sendiri kan media untuk bagus banget loh untuk Apa itu? zikir, ya iya ingat, eling terus. kan itu kan fokus di dalam diam. Nah. Memancing itu kan fokus di dalam diam, toh Mas. Nggih. Ya kan? Harus. Di dalam fokusnya, di dalam diamnya, alangkah indahnya Wis, jika di dalam diri ini diisi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Nggih, laras. Untuk media mengingat kepada Tuhan. Berarti semua kegiatan itu sebisanya kita niatkan ibadah. Iya, Betul sekali, sebenarnya. Gus Amin. Seharusnya seperti itu. Oke. Makanya kalau di sini istilahnya kalau melakukan suluk istilahnya ya. Suluk surat Ikhlas, suluk Fatihah, suluk Bismillah, suluk ayat kursi istilahnya lah. Nah, itu dalam keadaan apapun dimanapun baca. Sebenarnya saya tidak pernah menuntut berapa nominal yang sudah kau baca. Sebenarnya bukan nominalnya yang dinilai, tekad gesang. Itu setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun, dimanapun, Istiqomahnya. istiqomahnya dalam mengingat Tuhan. Dengan media bacaan itu loh. Nggih, nggih, Gus. Kalau sholat, sholawat terus, sholawat. Ibaratnya kalau pisau itu diasah terus Gus. Oh, iya. Ibaratnya tidak Kan akan Jumlahnya lebih berapa? indah, ya kan? Akan lebih indah dan lebih bagus. Kita mengingat Tuhan tidak hanya di dalam posisi diam. Loh, gimana ini, Gus? Contohnya gini, kalau kita mau berzikir kepada Tuhan, ya kan, mengingat kepada Tuhan dalam keadaan terjaga gini. Allah, 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 sallallahu ala Muhammad, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dalam keadaan seperti ini, apakah kita mengingat Tuhan dalam keadaan seperti itu? Hanya dalam keadaan seperti itu. Oh, Seharusnya di dalam gerakan kita ini tetap mengingat kepada Tuhan. Nggih. jadi di segala aktivitas sebisanya. Iya, harusnya kan seperti itu. Karena apa? Mancing, waktu. Karena apa? Welas asihnya Allah, Rahman Rahimnya Allah, rahmatnya Allah. Itu setiap saat, setiap waktu langgeng. Oh, Kan iya, Gus. tidak pernah Allah itu membatasi rahmatnya. Nah, ini berhubung ini Itu. pas rahmat ini ya. Ini agak apa ya? Mungkin keluar dari topik ini ya. Saya pernah itu istilahnya dikasih wejangan. Jadi gini intinya. Rahmatnya Allah itu tidak hanya diberikan kepada orang yang masih hidup. Jadi orang yang sudah mati itu masih mendapatkan rahmat. Apakah betul itu, Gus? Yang sudah meninggal, apakah masih mendapatkan rahmatnya Allah? Jika orang yang sudah meninggal ini mendapatkan doa dari orang yang masih hidup, Oh ya. Jadi hubungannya gini, Gus. Ketika kita itu misalkan ziarah kubur, kita mendoakan ke leluhur kita. Nah, leluhur kita itu sama Allah itu mendapatkan rahmat. Dan di wejangannya itu kita itu bisa meminta rahmatnya yang sudah meninggal itu untuk kita yang masih hidup. Apakah itu betul kan begitu? istilahnya kan gini. Kalau kita mendoakan seseorang, baik itu seseorang itu sudah meninggal ataupun masih hidup, Ya. kalau kita mau mendoakan dengan dasar ikhlas, itu istilahnya Jawa, lumebernya, kembalinya ke orang yang mendoakan Nah, itu. bukan kita meminta rahmatnya. Bukan kita enggak ya? meminta, bukan. Oh, nanti salah ya pengertiannya. Istilahnya gini loh Mas, istilahnya kita ini berkaca di dalam cermin, ya kan? Iya. Berkaca di dalam cermin. Kita berdoa, ya kan? Kita menghadap cermin itu kan, seolah-olah gambar di dalam cermin itu kan juga berdoa mendoakan kita, Oh, ya enggak? jadi Gambarannya seperti itu. Jadi otomatis saling Pantulan, Otomatis, pantulan, iya, terpantul. terpantul, kembali. Semua kan innalillahi kan. Oh iya iya iya. jadi kalau kita mendoakan itu otomatis Otomatis makanya dengan dasar ikhlas.
Jadi kita nggak perlu meminta Gus ya, memohon. Kita memintakan sesuatu yang baik untuk seseorang, itu kembalinya kepada kita sendiri. Nggih, Gus. Nah, karena apa? Gini loh Mas, kita berdoa kepada Allah, kan Allahnya tidak kelihatan. Ya enggak? Nggih. Allahnya kelihatan enggak? Kalau Ciptaannya yang kelihatan. Ciptaannya Allah yang kan kelihatan. kan gitu kan? Iya, Sebenarnya kita mengagungkan, memuji Tuhan, sebenarnya kamu sudah memuji ciptaan Tuhan, termasuk dirimu kan ciptaan Tuhan. Betul. Gitu loh. Nggih. Kita mendoakan kepada seseorang itu kan juga ciptaan Tuhan. Makanya kembali ke ciptaannya juga, termasuk kita ini ciptaannya. Itu kan? Iya, betul. Makanya saya kasih istilah, kita berdoa di hadapan cermin. Nah, tidak lain juga, ini menjadi contoh ya. Saya ngobrol dengan sampean-sampean ini kan sama-sama ciptaannya, ya kan? Jenengan ini, sampean-sampean mempunyai pertanyaan, dan pertanyaan itu dari Tuhan, ya kan sebenarnya? Iya. Kalau ditauhidkan, dihakikatkan, semua itu dari Tuhan. Pertanyaan dari Tuhan, jawabannya pun dari Tuhan yang dilimpahkan ke saya. Makanya saya harus menyampaikan jawabannya. Enak kan? Enak.